Kalau kita meninggal yang antar jenazah tetangga apa presidennya? Oh nggak usah penuh tetangga. Mati gimana? Makan dewe. Mau berangkat sendiri kamu, mandi sendiri, berangkat sendiri, silahkan jenazahmu. Tetangga. Maka kalau nolong orang nggak usah lihat suku, ras, agama dan partainya. Kebakaran, Nasdem biarin, Golkar biarin, Mutar biarin, nggak boleh. Ada orang kecelakaan, aduh tolong, ntar kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Kalimantan Timur, Barat, Tengah, Islam apa Kristen apa Hindu apa, aduh tolong Islam NU apa Muhammadiyah, NU PKB, P3 apa Demokrat AHY apa Muldoko. AHY lebarannya Jumat apa Sabtu apa telepon Tuhan semuanya. Sabtu tarwehnya 20 apa 8, pakai kunut nggak pakai kunut, pilih Prabowo apa Anies, mutar baru ditolong. Inilah tetangga dekat, tetangga jauh, berkah kalau kita punya tetangga yang baik, kita berurutan. Iman itu ditentukan bagaimana iman pada Allah dan Rasul dan baik kepada tetangga. Berikutnya doa untuk makan. Allahumma ini a'udzubika minal kufur. Ayo. Doa makan. Oh, jadi bingung. Jadi mau makan doanya gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Masya Allah, 100.000. Kalau anak soleh solikah ini semua. Siapa yang paling tua yang hadir pada malam hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzina yadhkurubahu wal ladzina la yadhkurubahu kamasalil hayyi wal mayyit. Wa qala idzan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala idzan wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Wa qala idzan la yadkhulul jannah man qati'un, yakni qati'ur rahim. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah, al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Para ulama-ulama kami, para guru-guru kami, para senior kami yang hadir, yang saya hormati Pak Asisten 3, Ketua PHBI, Ketua Takmir Pengurus, Ketua Organisasi Keagamaan, tokoh masyarakat dari Nahdlatul Ulama, NU, pokoknya semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Hari ini Masya Allah, hari yang luar biasa karena banyak orang setelah Ramadan ini masih gegap gempita untuk bagaimana menyempurnakan Ramadan dengan berbagai acara. Salah satunya adalah halal bihalal. Meskipun halal bihalal itu adalah acara budaya, karena tidak ada ditemukan dalam Quran dan hadis, tidak ada riwayat dari 4 madhab maupun para sahabat melakukan halal bihalal, tetapi itu menjadi makna yang luar biasa bagi bagaimana kesempurnaan ibadah kita. Karena jangan sampai kita menjadi orang yang muflis. Siapa orang yang muflis? Orang yang bangkrut.
Ibadah ritualnya luar biasa, sholatnya, puasanya, wiridnya, zikirnya, baca Qur'annya luar biasa, qiyamul lailnya, semuanya dia lakukan, tetapi menjadi bangkrut karena hubungan kemanusiaan. Di zaman Nabi ada orang, halo, masih hidup enggak nih? Ini saya mau serius, yang di belakang udah billahi taufik wal hidayah. Apalagi dapat sandaran langsung bismika Allahumma akhia wa bismika munasal. Saya mau serius, yang di belakang sampai Sidratul Muntaha. Ini di Masjid Taqwa, masjid Masya Allah. Ini nuansa masjidnya luar biasa, nuansa ritualnya jauh lebih bagus. Masjid tua tetapi ada nuansa Masya Allah. Ini karena masing-masing tempat itu punya aura, dan ini aura keberkahan. Maka betul kata Rasulullah, sebaik-baik tempat adalah masjid. Sejelek-jelek tempat adalah tempat diskotik. Waktu itu Nabi menyebut pasar, karena pasar tempat hiburan. Di masjid niat jelek jadi baik, di tempat hiburan niat baik jadi jelek. Maka saya tanya, tawuran biasanya ada di tempat hiburan apa di masjid? Mohon maaf, berkah ada di pengajian apa di tempat hiburan? Pengajian mati 5, rebutan snack, Masya Allah biasa, rebutan jarang. Yang tawuran biasanya di tempat hiburan. Makanya saya sadar ini tempat berkah, makanya banyak orang yang khusyuk, Masya Allah, nunduk terus, tak pikir berdoa untuk berzikir, ternyata memproduksi aqua, cas, Masya Allah luar biasa ini. Masih hidup? Halo, masih hidup? Bisa lihat saya Pak? Ini saya nggak lama, saya paling 3-4 jam aja, nggak lama-lama ini maksudnya. Ya, mohon maaf. Ini apa mungkin hatinya nggak ada di sini ya? Sulitnya pengajian ini adalah hudurul qulub, hadirnya hati. Karena belum tentu yang duduk di sini hati, pikiran dan apa perasaannya ada di sini. Kalau di kota biasanya dunia maya kalah dunia nyata, kalah dengan dunia maya. Biasanya asik pengajian tapi ribut berubah status, sama bagaimana WA group, bagaimana bikin ngubah status di, mohon maaf, di Instagram dan yang lain. Halo, masih fokus nggak nih? Coba kalau fokus semuanya jawab itu. Coba tangan kanan diangkat semuanya. Coba tangan kanan. Yuk gerakan. Saya cari tari sufi. Bapak Ibu nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Bapak Ibu sudah gerakkan, Allah sudah gerakkan tangan kita. Lebih kecil lagi, kata Ibnu Arabi, Allah gerakkan tangan kita. Ini kekuatan Tuhan. Refleks, biar nggak tremor, biar nggak Parkinson, biar nggak pikun, agak condong dikit, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih lagi kayak mau cepat. Pegang dagu. Nah, masalah dagu. Bapak pegang dagu, kamu bodoh apa budek? Pegang dagu. Nah, masya Allah. Betul kan? Ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Bapak dengar nggak Pak? Saya suruh pegang apa Pak? Ini dagu apa jidat Pak? Karena apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang dengar. Maka saya ceramah 5 jam nggak masuk di hati kalau Bapak Ibu tidak fokus ke saya. 2, ternyata pentingnya pemimpin. Saya tadi sudah datang bukan dikasih minum, diajak foto Pak, karena sering lihat saya di TV. Kalau saya siaran di radio, satupun nggak ada yang minta foto ke saya. 3, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpin begini, semuanya begini. Bapak tersenyum cuma 4 kali, di belakang 6 kali. Itu tadi Pak. Itu pun turun karena dipukul sebelahnya. Idagu. Ke-6, orang punya asas keterpengaruhan. Saya nggak lama Pak Bu, karena ini masih hatiannya ada di Uzbekistan sama Indonesia melawan ini semuanya. Makanya saya ingin ke poin-poinnya dulu supaya ini sampai. Ini saya bila-bilain Pak. Saya ini begitu ditelepon Pak Tommy langsung saya lock Pak. Ini nggak masuk dalam agenda. Agendanya halal bihalal sore.
tapi biar efektif nggak apa-apa, toh penerbangan saya masih besok habis subuh, masih malam ini kosong, udah isi aja sini, yang penting nanti nggak ganggu hati pikiran Bapak Ismanya. Mohon maaf, halo Pak, begitu komitmen saya jaga kepada orang Kapuas ini, mohon maaf seandainya malam ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada orang Kapuas, dan itu harus saya jaga. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ada yang salah dari saya? Masih fokus? Masih fokus? Saya akan lanjutkan kalau semuanya fokus. Tolong semua lihat saya, semua lihat saya. Peci saya warna apa? Hanya 6 orang kan yang fokus. Ini sia-sia, ini saya mau isi. Mohon maaf, celana saya warna apa? Nah, lumayan adalah 12 orang. Ulang, celana saya warna apa? Peci saya warna apa? Mikrofon ini warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Batu bara warnanya apa? Celana saya warna apa? Peci saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu 34 negara pernah saya singgahi, hanya di Kapuas ada kelelawar tidurnya waktu malam, itu hanya di situ. Jadi kelelawar tidurnya waktu tadi malam. Masih fokus? Masih fokus? Sekali lagi, mohon, tempat tisu itu warnanya apa? Semuanya jawab, tempat tisu itu warnanya apa? Pintu itu warnanya apa? Oh, mohon maaf, pisang masih muda warnanya apa? Rumput warnanya apa? Daun warnanya apa? Kelapa muda warnanya apa? Pintu itu warnanya apa? Jadi jerapah makannya rumput. Sudah pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Kalau lehernya panjang, kakinya pendek, kok makannya rumput? Coba bayangin, kasihan banget dia harus melipet. Lehernya itu susah sekali. Jadi jerapah makannya kok tadi rumput? Ternyata orang itu mudah punya asas keterpengaruhan. Bapak Ibu yang saya muliakan, dulu sahabat juga Iran. Karena apa? Karena melihat orang itu dikira ahli surga itu karena ahli ibadah yang ritual. Ya Rasulullah wajun ahlul jannah. Kenapa? Karena sholatnya sampai jidatnya hitam, bacaannya bagus, bismillah, luar biasa. Dia lulusan UIN, SAG, sarjana alam gaib. Haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu 3 kali. Wong rumahnya Mekah, jadi dekat dengan Ka'bah. Maka wajar kalau sahabat mengatakan dia ahli surga. Kata Nabi, finar. Loh, kenapa finar? Bisa jadi dia jadi orang yang muflis, orang yang bangkrut, pahalanya segunung tetapi hilang amalnya. Kenapa? Karena setiap mau masuk surga ada orang yang datang. Oh, dia pernah menggunjing saya, dia pernah memfitnah, dia pernah berita hoax, dia pernah menggelembungkan suara, dia pernah curang, dia pernah apapun, dia pernah gosip, dia pernah apapun. Maka seluruhnya diambil sampai sudah habis, masih ada orang datang. Habis pahalanya datang, padahal pahalanya sudah habis. Akhirnya dosa-dosa mereka dikembalikan pada dia sehingga terhambat ke surga. Kenapa? Karena habluminanasnya dia tidak beres. Maka turun surat Al-Qalam ayat 12. Salah satunya, orang akan masuk neraka. Siapa? Orang yang sholatnya bagus, ritualnya bagus, tapi habluminanasnya halal bihalal ini tidak dilakukan dengan cara baik, tidak saling memaafkan, tidak saling ridho. Ridho Allah fi ridho ibadi, ridhonya Allah pada ridhonya sesama kita. Dia punya penyakit utulin. Apa itu utulin? Utulin itu kaku, keras, saklek, jutek, judes. Kalau bahasa Belanda manyun, kalau Belanda bahasa Perancis jegadul, kalau bahasa Indonesia IMK, ikan mas koki, wajahnya kayak ikan mas koki. Manyun, lancip, kayak orang sakit gigi, ditanya asal jawab.
Dari mana Bu? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Rumahnya mana? Indonesia. Enggak, rumahnya di mana? Oh enggak, saya bawa. Sudah makan? Sudah, enggak makan mati. Sudah punya suami, doang mau lu ambil, gua kepret. Jawabannya benar apa salah? Jawabannya benar apa salah? Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Benar apa salah? Rumahnya mana? Indonesia. Benar apa salah? Rumahnya di mana? Enggak saya bawa. Benar apa salah? Ternyata benar saja, tidak cukup. Maka kenapa semangat halal bihalal itu semangat Idul Fitri? Aid itu mengembalikan fitri dari kata iftar sebetulnya, tetapi di Indonesia dimaknakan dari fitrah. Maka ternyata orang berbuat baik tidak cukup, harus benar, baik, indah dan suci. Bahkan 4 ini tergabung di dalam fitrah. Maka hari ini Bapak Ibu semuanya, yang lepas bukan hanya sholat, puasa, zakat, hajinya saja, tetapi bagaimana kita membangun hubungan kemanusiaan. Satu, bagaimana benar. Benar tidak cukup, harus baik. Baik saja tidak cukup, harus benar. Ada orang handphonenya jelek, saya kasih iPhone, tapi saya ambilkan dari Pak Asisten 3, Pak Ahmad Muhammad, ini handphonenya bagus, saya serahkan dia. Ngasihnya baik apa jelek? Baik, tapi caranya dengan mencuri. Boleh enggak? Maka itu baik tapi tidak benar. Kayak Robin Hood. Robin itu tolong orang miskin, caranya ngerampok di orang kaya. Orang sedekah tapi caranya dengan korupsi. Korupsi miliaran, terus sebagian masukkan masjid. Korupsinya tidak berpahala. Kenapa? Karena itu baik tapi tidak benar. Baik benar harus indah. Maka ngimami sholat, yaitu yang baca Quran, masya Allah, qori'nya masya Allah, suaranya tartil luar biasa. Perlu suara yang bagus. Nggak boleh ngimami masjid At-Taqwa ini asal jawab, asal ngimam bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, bentak-bentak. Kenapa THR nggak turun? Kurang ajar. Utang 30 juta aja nggak dilunas, masalah nggak boleh. Tapi walaupun seniman, boleh nggak sholat dikasih musik? Boleh nggak? Sholatnya dimusiki. Biar ini kayak orang Gunung Kidul, mau lebaran aja telepon Tuhan, masya Allah luar biasa. Kapan lebarannya itu? Sholatnya pakai musik, tung 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 tak dang dung dang 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 trung tak antrung trung 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 tung dang dung tak dang tak, boleh nggak? Maka benar, baik, indah dan suci, inilah fitrah. Semuanya inilah yang akan mengundang keberkahan. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Maka kenapa orang ketemu satu orang lain, kita minta berkah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minta berkah. Orang masuk rumah, Robbi angjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin, ya Allah berilah berkah pada rumah kami. Orang mau nikah saja sudah ketemu pernikahan, ucapannya barakalaka wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair, ya Allah berilah berkah pada pernikahannya. Orang mau nasi yang nanam petani, tapi kalau mau makan yang disebut petani apa? Allah. Apa petani terima kasih, petani terima kasih. Gimana doa mau makan, Dek? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khobais. Pinter. Ini TPA-nya masya Allah. Ini kalau mau ke toilet gimana? Di depan kloset, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau mau belajar gimana? Buku disiapkan, terus gimana doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Pinter. Kalau bapaknya nggak pulang-pulang dari kejauhan kelihatan, doanya gimana? Summum bukmun umyum fahum. Oke, kurang ajar betul ini. Ini ketua PHBI nggak ngajari doa, mau diem aja masalah. Kenapa harus didoakan? Kenapa kita minta berkah? Karena rezeki yang diminta berkahnya. Anda boleh di Kapuas ini gaji 50 juta sebulan, cukup 50 juta sebulan. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makannya banyak, tidurnya betah, lulak lolok, tulalit, O2N, on. Nggak tahu mana dagu, mana jidat. Ada kelelawar tidurnya waktu, ada jerapah makannya edan. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 50 juta, keluarga yang nggak tenang. Dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya tenang.
keluarganya damai. Pilih mana? Pilih yang 100 juta, meskipun cuma 100 juta, tapi apa itu berkah? Tolong diperhatikan, berkah ada 4. Hari ini kita cari keberkahan. Pertemuan kita mudah-mudahan Allah berkahi. 1 disebut berkah sifatnya ilahiyah. Maka jangan berharap hidup Anda diberkahi kalau Anda lepas hubungannya dengan Allah. Mau gaji berapa miliar kalau Anda lepas hubungan dengan Allah, lupa kepada masjid, kata Nabi, orang yang keluar masuk masjid saksikan dia orang baik. Tapi kalau keluar masuknya ke diskotik, jangan sebut dia baik dulu. Baik itu lihatnya masjid. Makanya kalau cari pemimpin, cari apapun, semuanya urusannya masjid dulu. Mau milih siapapun, dia kenal masjid apa enggak, dia bisa istinja apa enggak, dia bisa wudhu benar apa enggak. Karena ini kepemimpinan. Mohon maaf, ini Pak Jokowi telepon sebentar. Ya, mohon maaf, kayaknya suruh jadi menteri, nggak mau. Tinggal 5 bulan ngapain menteri 5 bulan? Bapak Ibu yang saya muliakan, halo, lanjut. Berkah sifatnya ilahiyah. Maka kenapa Masjid At-Taqwa ini membawa keberkahan? Kata Nabi, kalau ada satu masjid kok diisi ada jamaah di situ, tanda berkah akan ada di kampung itu. Tapi kalau masjid isinya orang tua mau mati atau anak yang baru kecil-kecil manula belum tamyiz, kata Nabi, berkah tidak akan muncul di situ. Maka saya senang hari ini anak muda-muda ini punya qalbun mu'allaqun fil masajid. Insya Allah berkah ada di tempat ini. Gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bu serta walaupun hidup tak sembahyang, nanya walaupun ribu apa guna. Bapak menyenangkan orang itu berpahala. Cukup Bapak menyenangkan orang itu jadi jalan surgawi. Bapak walaupun nggak hafal mau ikut mangap-mangap gitu, jadi ikut menyenangkan saya gitu aja. Ya ulang semua, Pak, Bu senangkan saya Bu, biar itu ada kompak sedikit gitu Bu. Walaupun 1000 tak sembahyang, walau 2 kali 1000 kalau tak apa gunanya. Gajimu berapa miliar, karir sehebat apapun, nggak ada artinya kalau Anda lepas dari hubungan dengan Allah. Karena sholat itulah akan membuka pintu-pintu khazanah Allah. Hidup kita akan diberkahi kalau Anda ingat Masjid Taqwa ini. Maka makmurkan Masjid Taqwa inilah cara menghidupkan, cara mencari keberkahan dalam hidup kita. Bapak suaranya bagus kok, ya males untuk bersuara. Mohon maaf, suaranya lebih bagus daripada Limbat. Masya Allah, serius Pak, saya sering make up sama Limbat tuh suaranya dia nih. Lebih bagus orang Kapuas daripada Limbat. Masya Allah. Satu, sifatnya ilahiyah, maka apapun disebut nama Allah supaya berkah. Orang makan disebut nama Allah, orang masuk rumah disebut nama Allah, benda jatuh masya Allah, innalillah, lihat orang cantik subhanallah, lihat orang jelek innalillah, lihat orang bagus alhamdulillah, lihat gajinya bapak innalillah, pokoknya semuanya. Kenapa harus disebut nama Allah? Supaya ada berkah. Ini pertama. Maka jangan lepaskan. Kata Nabi, orang yang selalu ada hubungan dengan Allah kayak orang hidup, tapi kalau orang nggak kenal Allah kayak orang mati. Kenapa Nabi seperti orang hidup dan orang mati?
Saya sebetulnya senang sekali Pak, ini tablik akbar tapi difokus begini, ini lebih sampai daripada di lapangan gitu. Kadang-kadang hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, wong belum masuk udah keluar lagi. Tapi dengan gini nih, cuman kok ini fokus, tapi fokusnya fokus perhatian apa fokus ngantuk, masa luar biasa ini. Lanjut, masih hidup, masya Allah. Halo, halo, hai, Bu, Ibu, masih hidup Bu, Bapak, masih hidup Pak, punyanya masih hidup Pak, nyawanya masih hidup Pak. Kata Nabi, orang yang ada agama kayak orang hidup, orang yang nggak kenal agama kayak orang mati. Kenapa kayak orang hidup dan orang mati? Kok nggak seperti ayam hidup ayam mati? Ayam hidup mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam bakar, ayam goreng, jadi sate, jadi gulai. Kenapa nggak seperti ikan hidup, ikan mati? Ikan hidup mahal, ikan mati gabus itu dibakar enaknya luar biasa. Cuman saya diceritain nggak dapat apa-apa. Tadi pagi pesta ikan juga nggak ada kabar-kabarnya sama sekali. Saya nggak percaya Pak asisten, katanya tadi ada pesta ikan. Bohong, nggak ada buktinya. Mana ikan gabus, gabusnya ada tapi ikannya nggak ada. Kalau memang benar nanti buktikan ya. Bu, Bapak Ibu yang semuanya, orang hidup mahal, maka orang yang kumpul di At-Taqwa ini mahal Pak. Maka saya bela-belain, bukan saya nggak suka sepak bola Pak, saya senang, tapi nanti nggak apa-apa terlambat, toh nonton terlambat sama enggak hasilnya sama. Kita itu dengan Korea kemarin menang, diulang berapa kali pun tetap menang Pak. Iya kan, siaran ulangan tetap menang kan, itu. Iya. Nggak tahu di Jawa menang, di Kalimantan nggak tahu menang apa kalah. Insya Allah kita menang dengan Uzbekistan. Cuma masalahnya orang Uzbekistan juga berdoa Pak, menang. Jadi malaikat bingung, semuanya dikabulkan. Cuman Indonesia 2, sana 1, ya gitu nanti ya. Ibu Bapak yang sama, belum mulai Pak, ini saya pantau terus, saling kalau mulai masih iklan ya. Ibu Bapak yang saya muliakan, orang hidup mahal. Kalau nggak percaya, undang artis di sini, nggak cukup 10, 20, 30 juta Pak. Saya pernah bareng dengan Ayu Ting Ting Pak, 150 juta ngundang Ayu Ting Ting, hanya untuk mencari alamat palsu. Sana kemari jreng-jreng mencari alamat 150 juta. Lebih parah, saya make up bareng sama Lesti Kejora. Tahu Lesti Kejora? Yang matanya lebam dipukuli sama itu ya, tahu lambe turah saja. Masya Allah, kelihatannya sudah sini yang ditonton juga lambe gosip aja. Pak Tommy silahkan undang Lesti, 300 juta Pak, 300 juta diundang oleh siapa? Tidak usah saya sebut namanya, pengusaha batu bara Pak, Haji S.A.M. 300 juta karena masih hidup. Tapi kalau udah mati nggak ada harganya. Ngundang Ustadz berapa Pak? Nggak berapa, karena lebih penting nyanyi daripada Ustadz. Begitu Bapak Ibu yang saya muliakan, orang hidup mahal. Maka di hadapan Allah, orang yang duduk di Masjid At-Taqwa ini mahal dan dinilai tak terhingga oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Ini mahal di mata Allah karena berkaitan dengan Allah. Tapi kalau nggak kenal agama kayak orang mati, maka orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah masuk masjid, nggak pernah pengajian, nggak pernah sholawat, orang itu kayak orang mati. Orang mati nggak ada harganya. Orang kalau udah mati kalah dengan binatang paling kecil. Teri tahu nggak? Teri itu binatang paling kecil, binatang kecil teri. Teri itu kalau udah mati, jenazahnya almarhum teri itu masih jadi komoditi ekspor. Berapa kali saya di Jeddah nolong dikira jamaah haji nyelundupkan ganja, ternyata jamaah dari Kalimantan Pak bawa sambal teri. Maka orang yang hidup harganya mahal, maka orang yang ada agama mahal. Inilah berkah.
Berkah kalau kita masih ingat pada Allah. 2, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. 3, berkah tidak bisa diukur. Jadi nggak bisa Pak Nafhan dapatnya 2 ton, Pak Tommy dapatnya 2 kilo, Pak Ahmad Muhammad dapatnya cuma 1 on, nggak bisa. Tapi inti dari berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Hari ini kita dapat berkah kalau kita Syawal, kita ada peningkatan, jadi bapak yang lebih baik, menjadi ibu yang lebih baik, menjadi anak lebih baik, menjadi suami lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, maka itulah ada keberkahan. Baiknya bukan hanya baik dunia tapi baik akhirat. Kalau hanya baik dunia dia tidak berkah, itu namanya istidraj, itu jebakan Batman, itu pembiaran. Itu sesuatu yang kelihatannya hanya disanjung tapi mau dijatuhkan. Maka hari ini kita mendapat berkah kalau kita berniat untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka halal bihalal dilakukan di bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan. Apa kebaikannya? Sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 36. MC-nya browsing sebentar atau pinjam Quran terjemahnya saja. An-Nisa ayat 36. An-Nisa ayat 36. Sudah 10 ini tolong dihafalkan. Malam hari ini kita ngadakan halal bihalal, kita Quran terjemah. Kalau enggak browsing di internet, punya paket data enggak? Masih punya paket data enggak? Lain kali kalau jadi MC beli paket datanya yang 5 giga, jangan wifi-nya numpang terus. An-Nisa ayat 36. Quran yang terjemah, kalau enggak pinjam. Masuk masjid nggak ada Quran terjemah. Saya ini orang yang juga menyebarkan dimanapun orang ke rumah saya, berapa puluh orang pun, berapa terus orang pun, kalau nggak punya Quran terjemah saya kasih gratis. Makanya saya nyetok ratusan ribuan Quran, pokoknya orang Islam harus punya Quran dan terjemah. Ya. An-Nisa ayat 36 terjemahnya saja. Wa'budullah wa la tusyrik bihi syai'a. Mana Quran terjemah nggak ada? Astagfirullahaladzim, masuk Quran nggak, rumah masjid nggak ada Quran terjemahnya, ya Allah. Besok tolong ya di ini dari Pak PJ Bupati nyumbang Quran terjemah di sini. Quran yang ada terjemahnya, karena biar paham. Kalau hanya dibaca hanya dapat pahala, tapi kalau nggak pakai terjemahan nanti nggak dapat hidayah, nggak dapat hadiah, tapi nggak dapat hidayah. Quran bukan segera dibaca, dipahami, diamalkan, dihafalkan, disebarluaskan. Sudah ketemu belum? Mana? Nggak ada. Quran terjemah nggak punya. Quran yang ada terjemahnya. Astagfirullahaladzim. Ya. Masjid masuk nggak ada Quran terjemah, Pak? Masya Allah. Itu. An-Nisa ayat 36 terjemahnya saja. Ya dibacain MC-nya. Ya. Ya itu kok di HP juga udah dapet kok nggak dibaca-baca. An-Nisa ayat 36. An-Nisa itu ayat keempat. An-Nisa kok belakang-belakang tuh itu juz amma ya. 1 itu Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Al-Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 114 An-Nas. Udah ketemu? Ya pakai handphone aja dah, yuk cepet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah dari Quran surah An-Nisa ayat 36. Ya, 10 ini dihafal, nanti yang hafal saya kasih hadiah langsung. Udah, saya kasih 50.000. Siap yang hafal 10, 50.000. Kalau perlu 100.000 saya mintakan ke Pak Asisten sama Pak Tommy ya. Yang hafal 10 ini dihafalkan. Yuk. Ayo. Lama banget. Quran surah An-Nisa ayat 36 yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu bersekutukannya dengan sesuatu apapun. Satu. Ingat. Tugas kita supaya ada berkah dalam kehidupan kita. Rezeki yang diminta bukan banyak, tapi berkah supaya keluarga kita diberkahi, kampung ini diberkahi, kota ini diberkahi. Kalau satu, sembahlah Allah, jangan ada syirik. Kenapa syirik? Karena kurang ajar orang syirik itu. Rasulullah itu ngajarkan kepada anak angkatnya, ya Zaid, ya Anasih, bagaimana kalau punya istri nggak menyenangkan? Nggak apa-apa, itu istri saya. Tapi makannya banyak, nggak apa-apa, tidurnya nggak apa-apa, tidurnya ngorok, nggak apa-apa, ngiler, nggak apa-apa, pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, nggak apa-apa, itu istri saya.
Bagaimana kalau kamu punya istri, makan kamu kasih, minum kamu kasih, rumah kamu kasih, tapi kalau tidur dengan orang lain, hamil dengan orang lain, punya anak orang lain, oh kurang ajar, saya talak 762 kali, kurang ajar. Apa artinya saya yang melayak, saya yang mohon maaf, saya yang memfasilitasi yang lain-lain. Zaid, ya anak saya anakku, Allah lebih cemburu kepada orang kapuas yang berbuat syirik daripada kamu kepada istrimu. Maka la tusrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Jangan ada syirik. Maka pertama, bebaskan kita dari syirik. Ini pertama. Kalau ingin berkah, jangan ada syirik. Syirik dalam zat, dalam sifat, dalam apa, dalam bentuk apapun. Jangan ada sesuatu yang kaitan syirik. Sholat, puasa nggak ada artinya kalau ada syirik. Paham? 1, 2. Lanjut. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Kepada orang tua, dengerin anak-anak yang belum punya anak. Mohon maaf, saya hafal ayat ini sebelum nikah, tapi saya paham betul setelah nikah. Betapa bakti orang tua. 17 ayat dalam Al-Quran. Bakti pada Allah harus sambung dengan bakti pada orang tua. Hari ini saya dibayar mahal Pak, keliling kemana-mana bicara mengenai parenting, bagaimana mendidik anak. Anak kita lebih mendahulukan panggilan handphone atau panggilan orang tua? Pak, di sini panggilan handphone dengan panggilan orang tua lebih didahulukan mana Pak? Handphone. Dengerin, anakku dengerin, anak-anak semuanya. Kamu dulu dilahirkan di dunia ini bukan di-download. Dengerin. Kalau ada anak mendahulukan panggilan orang tua, kalau manggilkan handphone, kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta pada handphone, karena kamu mendahulukan handphone, mengutamakan handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone itu hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Maka dengerin baik-baik. Saya hafal ayat, tak paham ayat ini setelah punya anak. Istri saya itu 3 anaknya. Ada yang salah dari saya? Istri saya itu 3 anaknya. Istri itu berapa Pak? Istri itu berapa Pak? Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 3. 1, 2. Tanya pada Pak Kiai, ya Rasulullah, siapa yang paling hormati dalam hidup saya? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa tadi? Bapaknya? Sampai di sini paham Bu? Paham Bu? Jadi ibu setuju dengan poligami? Berarti nggak paham, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa berhitung. Saya nggak mau nerangkan ini gara-gara Pak Tommy, tolong terangkan poligami biar istri saya tahu gitu. Bu, karena betapa pentingnya mau sholat mau puasa, hebatnya ibadah kepada Allah. Kalau Anda durhaka orang tua, semuanya nggak ada artinya. Ridha Allah fi ridha orang tua, ridhonya Allah pada ridha orang tua, murkanya Allah pada murka orang tua. Anak sakit, orang tua ikut sakit, betul nggak? Tapi orang tua sakit, anaknya ikut sakit? Enggak. Anak orang tua sampai mau gantikan anaknya kalau sakit, tapi ada anak mau menggantikan orang tuanya. Istri saya harus keluar negeri, saya harus nungguin anak saya mau 3 anak yang sakit 2. Saya sampai berdoa, ya Allah, mau yang sakit saya saja, biar anak saya yang sehat. Sampai orang tua menggantikan anaknya. Tapi jujur, ada yang menggantikan orang tuanya? Orangnya udah stroke, udah pikun, udah Parkinson, ya Allah, mau yang stroke saya saja ya Allah. Biar orang tua saya jadi asisten 3 di sini. Ada yang mau? Bahkan saya orang di daerah Bu, saya pernah melihat langsung seorang ibu, anaknya masih kecil pilek, dia ngisep ingus anaknya waktu bayi. Ibu ada yang pernah lihat? Pernah ngalami Bu? Ngisep ingus anaknya waktu bayi? Pernah. Tapi jujur, siapa yang di sini, siapa yang mau ngisep ingus bapaknya? Bapak pilek Pak, sedot umbelmu, ada yang mau? Maka hati-hati kepada orang tua. 1, hubungan pada Allah berkah. 2, hubungan pada orang tua. 3, lanjut. Ayo.
hilang. Udah sini, pindah sini ya, pindah. Ya, 3 karib kerabat. Karib kerabat. Yang ketiga karib kerabat. Maka perbaiki hubungan karib kerabat karena budaya dan agama biar sinkronis. Pak, lanjut nggak ini? Kayaknya sudah nggak ada semangat gitu. Ya Allah, saya tak bila-bilain ini, saya belum tidur, belum apa, langsung sama sini. Makan aja, mau dikasih makan nggak usah, daripada tunggu jamaah, mending makannya ntar aja, nggak apa-apa. Nggak akan mati kalau cuma tunda makan. Masya Allah ini. Makanya saya ajak sini semuanya. Pak, halo, mau lanjut nggak ini? Kepada kerabat. Kenapa? Budaya dan agama harus sinkron. Di Arab itu kalau menghormati orang itu pegang jenggot, itu nilai agama. Tapi budaya sana pegang jenggot, tapi jangan dilakukan di Kapuas. Ketemu orang tua, gimana kabarnya Pak, gimana kabarnya, kurang ajar. Itu budaya. Maka perlu baik kepada bapak, ibu, pak de pula supaya tahu budaya. Yang keempat, kepada anak-anak yatim. Kepada anak yatim. Kalau ayat ini alhamdulillah saya sudah melaksanakan sejak awal nikah sampai hari ini. Saya orang sangat peduli pada anak yatim. Entah dari teaching, training, syuting, ditransfer berapapun, dapat uang berapa dari Mas Tommy, semuanya saya serahkan pada anak yatim. Karena istri saya yatim. Serius Pak, istri saya itu yatim piatu, saya juga yatim piatu. Jadi saya ini sepasang yatim piatu. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngasih apa-apa kepada saya, ini saya yatim piatu. Tapi bukan yatim yang itu. Tapi yang mana? Lanjut. Ya. Kepada orang-orang miskin. Yang miskin, karena kalau hanya yatim Pak Jokowi yatim piatu, Prabowo yatim piatu, Mahfud MD yatim piatu, biar gak kampanye semua saya sebut. Anies yatim, Ganjar yatim, Muhaimin yatim, Gibran enggak. Tapi tidak usah sedekah kepada Pak Prabowo, nggak usah sedekah kepada Pak Jokowi karena tidak termasuk miskin. Yatim. Yang kelima miskin. Yang keenam, kepada tetangga dekat. Tetangga dekat. Kenapa perlu tetangga? Bahkan tidak terlalu dekat. Yang ketujuh, tetangga jauh. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Ayat ini nggak bicara tetangganya PKB, PAN, PDIP, Golkar, apa Nasdem, nggak peduli. Yang penting tetangga. Kalau kita kebakaran, yang nolong tetangga apa ketua partai? Kalau kita ada musibah, yang nolong musibah itu presiden yang kita pilih apa tetangga? Kalau kita meninggal, yang antar jenazah tetangga apa presidennya? Oh, nggak usah perlu tetangga. Mati gimana? Makan dewe. Mau berangkat sendiri kamu, mandi sendiri, berangkat sendiri, silahkan jenazahmu. Tetangga. Maka kalau nolong orang nggak usah lihat suku, ras, agama dan partainya. Kebakaran, Nasdem biarin, Golkar biarin, Mutar biarin, nggak boleh. Ada orang kecelakaan, aduh tolong ntar kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Kalimantan Timur, Barat, Tengah apa? Tengah Islam apa Kristen apa Hindu apa? Aduh tolong Islam NU apa Muhammadiyah? NU PKB, P3 apa Demokrat AHY apa Muldoko? AHY lebarannya Jumat apa Sabtu apa telepon Tuhan semuanya. Sabtu tarwehnya 20 apa 8, pakai kunut nggak pakai kunut, pilih Prabowo apa Anies, mutar pada ditolong. Inilah tetangga dekat, tetangga jauh. Berkah kalau kita punya tetangga yang baik, kita berurutan. Iman itu ditentukan bagaimana iman kepada Allah dan Rasul dan baik kepada tetangga. Berikutnya, kepada teman sejawat. Teman sejawat, karena kita kalau dapat rezeki ini karena pertemanan, karena hubungan baik. Lanjut. Kepada Ibnu Sabil. Giliran Ibnu Sabil nggak diterjemahkan, ya Allah. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan tamu. Jadi kalau orang Jakarta di Kapuas itu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan. Kalau ada Jogja, orang Jakarta, orang Bandung ke sini berarti dia Ibnu Sabil. Diantar, dijemput, dikasih oleh. Paham nggak Pak Tommy? Pak Tommy paham? Ibnu Sabil ini Quran.
mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jaro fal yukrim dhaifah. Siapa yang beriman pada Allah dan akhir, hormatilah tetangga dan hormatilah tamu. Ibnu Sabil ora diterjemahke begitu, Ibnu Sabil enggak diterjemahkan, pilih-pilih saja ya. Ibnu Sabil jelas ya Pak Tommy ya, ya. Tinggal yang terakhir, yang ke-10, kepada hamba Allah, hamba-hamba sahaya yang kamu miliki. Hamba sahaya, pimpinan harus baik pada rakyat, rakyat harus baik pada pimpinan. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hubungan pimpinan rakyat sekarang terus terang, nggak usah lihat di netizen aja ada pimpinannya sakit, sudah dibawa ke Singapura, doanya tidak ada yang baik. Saya sampai capture ratusan, cepat mati ya Allah, biarkan cepat mati, biarkan dia temannya itu. Padahal pimpinan negara eselon 1 sakit dibawa ke Singapura, saya lihat sampai saya caption, semua doanya jelek, sedang nggak baik. Ada yang baik, doanya baik awal-awalnya, tapi akhirnya juga jelek. Biarkan dia hidup dulu, biarkan segalanya, biar dia merasakan penderitaan dulu ya Allah, itu ujung-ujungnya. Berarti maka pimpinan harus baik pada pemerintah, harus baik pada rakyat, lurah harus pada camat, lurah, RT RW harus baik pada anak buahnya, pada rakyatnya. Rakyat harus baik pada pimpinannya. Penting atasan atau bawahan? Penting atasan atau bawahan? Penting atasan. Bapak mau hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan? Antri itu nyawa, bapak antri itu nyocok di belakang, nggak pakai bawahan, masya Allah. Lomba baris, bapak-bapaknya pakai atasan, nggak pakai bawahan. Jalan tuh klonteng, lato-lato, tek. Ibu mau hanya pakai bawahan, nggak pakai atasan. Pasti baris tuh yang nonton banyak sekali. Tok, luar biasa. Maka atasan bawah. Siapa yang hafal 10, tunjuk jari, tak kasih uang cash langsung. Mudah-mudahan saya bawa. Bawa. Ayo, 10 yang membawa keberkahan malam hari ini. Udah. Lumayan bawa. Kalau kurang saya mintakan Pak asisten sama Pak Tommy. 50.000, kalau perlu 100.000 tak kasih. Ayo, siapa yang hafal 10? Ayo, silakan berdiri. Ya, Pak. Nah, dari situ ada mikrofon nggak? Ya, dengan Bu siapa? Ya, ini Bapak sana sekalian, benar atau salah kita kasih uang 100.000. Ya, nih, ayo, di estafetkan sana. Pak, siapkan uang 100.000, Pak asisten sama Pak Tom. Ya, 100.000. 10 hal yang membawa keberkahan dalam hidup. Ya, sebutkan dari ibu siapa, namanya siapa. 10 yang membawa keberkahan. Ternyata cuma bawa uang 150 saya. Ini tiket. Tadi tas. Ayo siapkan sini. Yang menghadap ke sana harus mengeluarkan uang 100.000. Ya, ini 100.000 Pak asisten, Pak Tommy. Mana? Ayo sebutkan 10 yang bawa keberkahan. Ya. Mana mikrofonnya? Tes 1 2. Loh, yang ditunjuk sana ya jawab sini. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Ini kamu kalau gitu 50 karena yang kedua saya cuman ada uang 50. Ada 50.000 ya, 100 nya ya. Ya, siapa? Namamu siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrika Eri Rahmawati. Ya. Terjemah Quran Surah An-Nisa ayat 36. Ya. 10 yang bawa keberkahan. 1 berbuat baik kepada kedua orang tua. Kok satu aja yang salah. Pertama, ya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, sebelum dilanjutkan, sholat jenazah berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat. Berarti yang mati itu dosanya banyak sekali itu. Sholat jenazah berapa rakaat? 4 kali. 4 rakaat. 4 kali takbir. Sholat jenazah itu tanpa rakaat ya. 4 kali Nanti malah jenazahnya kaget, ngapain rukuk sujud itu. Tanpa rakaat 4 kali takbir. Ya, terus 2. Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Doa kepada orang tua. Doa kepada orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, nomor 3. Karib kerabat. 4. Anak-anak yatim. Anak yatim. Yang kelima, orang-orang miskin. 6. Yang keenam,
tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Sebutkan 5 nama tetanggamu, kepala keluarganya. Maaf Bapak, yang tetangga ulun. Depan. Ulun siapa? Depan Yang paling depan almarhum siapa? Haji Syarifuddin. Haji Syarifuddin. Sebelah kiri? Yang sebelah kiri itu ada, kalau kami manggilnya Mas Yono. Mas Yono. Sebelah kanan? Sebelah kanan almarhum Usu Inai. 1, 2 lagi siapa? Yang kedua lagi ada, ngarang aja kamu, ngarang aja aku nggak tahu juga, pasti benar. Ada kakak Kuni yang sebelah kiri, kemudian Acil Faridah. Acil Faridah, oke. Yang 7, apa lagi? 8? Tetangga yang jauh dan tetangga yang dekat. Udah, kalau 7 cuma 50.000, nggak jadi 100 ya. 8 apa tadi? Tetangga dekat, tetangga jauh, terus kurang 2 lagi. Kurang 3 lagi. Oh, jadi karib kerabat. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang jauh, tetangga yang dekat, Ibnu Sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Teman dekat, ya kerabat. Oke, 100. Yang kedua tadi Ibu siapa? Ayo berdiri. Yang kedua tadi? Ya. Ya, dengan Bu siapa? Misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua kali Ustadz ketemu tadi di Rujab, sekarang di sini. Alhamdulillah. Ya, supaya dapat berkah 10 hal yang harus diperbaiki. Satu, tidak mempersekutukan Allah. Beribadah kepada Allah. Sholat minta hujan namanya sholat apa? Sholat istisqa. Jangan istiqoroh ya. Minta istiqoroh malah hujan deras ya. Dua, berbakti kepada orang tua. Doa kepada orang tua. Allahumma ghfirli waliyutayya warhamhu kama rabbayani shaghira. Tiga, kepada anak yatim. Ya. Empat, kepada kerabat dekat, tetangga dekat, dan tetangga jauh. Siapa nama ketua RT, ketua RW? Ketua RT Pak Anton, ketua RW Bapak yang jual bubur kacang, anak bubur kacang. Ya, siapa namanya? Ketua RW sampai lurah sampai camat. Lurahnya siapa? Camatnya siapa? Apa Ustaz? Lurah siapa? Camat siapa? Pak Lurahnya Pak siapa ya? Yang di sebelah mana Ustaz? Di sebelah tengah. Ya itu rumahmu tinggal mana? Punya Pak Lurah enggak? Ganti-ganti Ustaz, lupa yang kemarin yang baru. Oh ya udah, camat. Yang kemarin ibu. Nama PJ Bupati, udah, ayo. Bapak Erlin ya udah. Nanti 100.000 dari Pak Erlin berarti. Ya, terus. Lanjut, 5. Anak yatim. Setelah itu kerabat dekat, kerabat jauh. Tetangga dekat atau tetangga jauh. Hamba sahaya. Orang yang musafir. Sila keempat dari Pancasila. Sila keempat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 100.000. Ya. Siapa Bapak? Ada lagi? Masih ada? Oh banyak dari Pak. Pak Asisten dah lumayan. Ini dari Pak Asisten aja ngasih ya. Masih lumayan. Siapa mau? Kalau enggak ini untuk saya. Ayo sini. Pakai Arabnya kalau bisa. Kalau enggak ya udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Maulana. Dan yang pertama untuk meningkatkan Pertama aja nggak jadi. Ya, pertama supaya dapat berkah apa? Satu apa? Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Sebutkan 3 contoh syirik yang ada di masyarakat kita. 3 contoh praktek syirik yang ada di rumah kita.
di daerah kita, di Indonesia ini contoh nyata syirik tiga saja. Contohnya apa? Sesajen, memberikan sesajen. Sajen. Nah, dua, ngapa? Syirik. Yang pernah kamu lakukan apa? Percaya pada dukun. Satu lagi. Contoh yang merusak, orang itu sekali berbuat syirik berapa hari sholatnya nggak diterima? Berapa hari sholatnya nggak diterima kalau orang berbuat syirik? 40 hari. 40 hari. Satu lagi contoh syirik. Kalau gitu nggak jadi, 100.000-nya nggak jadi. Ya. Menyembah selain pada Allah. Nah, iya, contohnya apa? Contohnya menyembah patung. Ya sudah. Nah, oke. 1, 2 apa tadi? Berbakti kepada kedua orang tua. Sebutkan nama Simbah Kakung, Simbah Putri. Kakekmu sama nenekmu. Nama aslinya kakek siapa? Nama asli neneknya siapa? Kakekmu siapa namanya? Aktan. Nenek? Enggak tahu. Masya Allah. Nenek Aktan kan laki, yang cewek nggak tahu namanya. Nanti tanya kepada ibumu, harus tanya. Ya terus. Yang ketiga, Karib Kerabat. 4 cuma 20.000 kalau cuma 4 ya. Apalagi? Anak-anak yatim. Anak yatim. Orang-orang miskin. Orang miskin. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Ya, terus? Ibnu Sabil. Hamba saya. Teman sejawat. Oke. Sebutkan 4 menteri yang masih aktif sampai sekarang. 4 menteri yang sampai sekarang masih aktif jadi menteri. Erick Thohir menteri apa? Menteri BUMN. BUMN. 2. Mahfud MD sudah nggak aktif. Sudah diganti. 4. Gibran kok menteri. Megawati kok menteri. Enggak. 4 menteri mosok nggak bisa. 1 Erick Thohir. 2 siapa? Luhut Binsar Panjaitan. Wah ini idolanya Luhut kelihatannya. 3. Menteri itu 20 lebih enggak ada. Ya, AHY menteri apa? Menteri Demokrat. Menteri apa? Menteri Demokrat. Ya, satu lagi menteri. Sandiaga Uno. Menteri apa? Sandiaga Uno menteri apa? Terakhir menteri agama siapa namanya? Udah. Ya Allah, orang Islam ngerti menteri agama Islam di Indonesia ini. Yakut Holil. Ya sudah. Oke, satu lagi siapa? Yang hafal 100.000 lumayan untuk saya. Berdiri 10 yang membawa keberkahan dalam hidup. Udah. Ini enak kan, ngaji dapat uang 100.000, dapat pulsa lumayan. Yang memberi keberkahan, nama saya Hidayatullah. Ya. Yang memberi keberkahan kepada kita yang pertama adalah la tusyrik billah, tidak menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua. Bil walidaini Rabbighfirli wali walidayya. Kemudian yang ketiga adalah berbuat baik kepada tetangga dekat. Kemudian berbuat baik kepada tetangga jauh. Kemudian berbuat baik kepada anak yatim. Kemudian berbuat baik kepada orang miskin, berbuat baik kepada hamba sahaya, dan yang terakhir sebetulnya ini tidak mau saya sebutkan, berbuat baik kepada Ibnu Sabil itu tidak perlu karena Bapak sudah digaji. Belum ditransfer. Demikian. Sebutkan 5 nama presiden yang pernah jadi di Indonesia ini. Apa Pak? 5 nama presiden di Indonesia. Oh, yang pertama adalah Insinyur Soekarno, kemudian yang kedua adalah Bapak Soeharto, yang ketiga
Abdurrahman Wahid, yang keempat Ibu Megawati, kemudian yang kelima Susilo Bambang Yudhoyono, yang keenam Joko Widodo. Oke. Kemudian yang ketinggalan B.J. Habibie. B.J. Habibie, Masya Allah. Ya. Terima kasih. Sila kedua dari Pancasila. Oh, itu gampang, Pak. Gampang itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, 100.000 itu. Masih ada? Ini kalau enggak untuk saya nih. Masih ada? Ini yang dari anak-anak yang belum nikah, masuk enggak ada yang hafal. Ayo 10. Ayo untuk uang sekolah besok pagi. Siapa yang mau? Siapa yang umurnya paling muda sekarang ini datang ke sini? Yang paling muda siapa? Yang paling muda siapa? Ayo Dek, ini uang saku. Ya udah uang saku. Ya Dek, ini 100.000, dapat 100.000, lumayan. Doa kepada orang tua. Doa kepada orang tua. Ayo, doa orang tua. Allahumma firli. Ayo. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk makan. Allahumma inni a'udzubika minal kufur. Ayo. Doa makan. Oh, jadi bingung. Jadi mau makan doanya gimana? Allahumma barik. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Masya Allah, 100.000. Kalau anak soleh solikah ini semuanya. Siapa yang paling tua yang hadir pada malam hari ini? Paling tua, siapa paling tua? Ya. Berapa? Ayo, paling sepuh. Bapak berapa? Usia berapa, Pak? Ya? 75? Yang lebih dari 75 ada enggak? Udah enggak pakai doa aja, udah didoakan kalau Bapak ini. Sudah ini. Nih, Bapak yang paling tua, ya. Oke. Ibu yang paling tua siapa? Ibu yang paling tua hadir sini. Kasihkan nih yang ibu yang paling tua. Udah, uang saya habis, uangnya Pak Asisten juga udah ini, ya. Kita terima kasih Pak Asisten, Pak Tommy, semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Saya rasa 10 hal ini mudah-mudahan bukan hanya kita pahami, kita hafalkan, kita amalkan, insya Allah akan ada berkah di tempat kita masing-masing. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Saatnya bola masih sudah baru main, Pak. Kita masih bisa ngikut. Kurang lebih ya mohon maaf. Masih suasana lebaran. Taqabbal minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.